warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, baik. Sehat. Apakah kalian sudah siap untuk kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap banget, Bu. Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Baiklah, Ibu mulai. Reza Pahlevi. Hadir, Bu. Hadir ya. Nadia. Saya, Bu. Hadir, Bu. Pati. Hadir, Bu. Ya, baik. Hadir semua ya kita ya. Hadir, Bu. Baiklah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan BK kelompok. Ibu di sini akan menggunakan tema yaitu meningkatkan kematangan karir. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan materi kita. Yang kedua, Ibu akan meminta pada akhir kegiatan kita, Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan hasil materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Nah, jadi di sini materi yang akan Ibu bahas adalah, yang pertama adalah pengertian dan tujuan dari bimbingan kelompok. Yang kedua adalah menjelaskan apa itu karir. Dan yang ketiga adalah apa sih pengertian dari kematangan karir gitu. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir. Dan yang kelima adalah upaya dalam meningkatkan kematangan karir pada siswa. Nah, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi di sini ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok, agar di dalam kelompok itu bisa saling berdiskusi satu sama lain dan bisa memecahkan masalahnya. Dan tujuannya adalah untuk mengembangkan langkah-langkah bersama untuk mencapai permasalahan yang dibahas dalam kelompok. Dengan demikian dapat menumbuhkan hubungan yang baik antar anggota kelompok, dapat berkomunikasi antar individu juga, dan pemahaman berbagai situasi, lingkungan, dan kondisi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu karir? Belum tahu, Bu. Kalau belum tahu, Ibu akan bahas ya. Jadi, karir itu adalah suatu status dalam jenjang pekerjaan atau jabatan. Suatu ibaratnya kayak profesi yang ingin kita capai dalam suatu kegiatan, dalam suatu pekerjaan tersebut. Nah, Ibu bagikan penjelasan materinya melalui PPT ya. Silakan kalian sambil dibaca juga boleh. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari kematangan karir. Nah, jadi kematangan karir itu pada hakikatnya merupakan gambaran kesesuaian antara individu dengan pekerjaannya, serta dinamikanya dalam pembuatan keputusan pilihan pekerjaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini kalau kematangan karir itu di mana seseorang dapat memilih karirnya sesuai dengan gambaran yang ia rasakan pada saat ini. Misalnya, Reza ingin
menjadi seorang polisi, misalnya kan. Jadi Reja tuh udah dapat gambaran sejak sekarang kalau polisi ini seperti ini, polisi itu pekerjaannya seperti ini, gitu. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Bu. selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir. Faktor mempengaruhi kematangan karir itu adalah faktor dari biososial, yaitu informasi yang spesifik tentang perencanaan, penerimaan, tanggung jawab dalam perencanaan karir. Jadi itu orientasi kita yang berhubungan dengan faktor seperti umur dan kecerdasan kita dalam memilih karir tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, jadi faktor lingkungan di sini juga sangat berpengaruh ya dalam meningkatkan kematangan karir, yaitu di mana individu berkorelasi positif dengan tingkat pekerjaan orang tuanya. Misalnya, kita nih kan orang tua kita misalnya polisi gitu kan, kayak tadi tuh. Jadi kita nih kayak punya gambaran tentang polisi itu seperti apa. Kita tuh kayak pengen seperti orang tua kita gitu. Selanjutnya adalah faktor kepribadian, yaitu meliputi konsep diri, fokus pada kendali, bakat khusus, nilai atau norma, dan tujuan hidup. Misalnya, kurang lebih kayak penjelasan sebelumnya, faktor kepribadian ini juga mempengaruhi pada kematangan karir seseorang, di mana seseorang pasti mempunyai bakat dan minat yang ada pada dirinya. Misalnya, bakat dia dari kecil adalah masak tadi kan, misalnya. Terus, saat dia memutuskan karir, dia juga akan mengikuti bakat yang ia miliki sejak dulu gitu. Selanjutnya adalah faktor vokasional, yaitu kematangan karir individu itu berkorelasi positif dengan aspirasi vokasional, tingkat kesesuaian aspirasi dengan ekspektasi karir. Nah, misalnya kita tuh punya berekspektasi gitu tentang karir kita ke depannya. Misalnya, kita pengen jadi dokter, kita tuh kita berekspektasi gitu, mempunyai gambaran-gambaran kita tentang dokter. Selanjutnya adalah faktor prestasi individu. Jadi faktor prestasi individu ini misalnya dari sekolah di SD sampai di SMA, dia tuh mempunyai prestasi dalam bidang misalnya melukis gitu. Dia sering ikut olimpiade, ikut kegiatan-kegiatan lomba-lomba di sekolah. Jadi ini juga akan mempengaruhi faktor kematangan karir siswa atau seseorang. Nah, selanjutnya adalah upaya meningkatkan kematangan karir. Jadi upaya dalam meningkatkan kematangan karir ini, yang pertama ada konsisten dalam meningkatkan kematangan karir. Maksudnya konsisten dalam pemilihan karir. Misalnya, Reza dari sejak awal ia ingin menjadi seorang polisi tadi kan. Dia tuh konsisten gitu dengan pilihan dia dari pertama. Dia tuh dapat mengambil keputusan dia sejak sekarang untuk menjadi seorang polisi. Dia dapat mengusahakannya menjadi seorang polisi. Misal dia melihat ada formulir-formulir tentang pendaftaran polisi, dia cari tahu gitu. Selanjutnya adalah realisme dalam pemilihan karir. Jadi dia mencari kesesuaiannya antara kemampuan individu dengan pekerjaan yang dipilihnya. Misalnya tadi kita tuh harus sesuai. Kita pengen jadi penyanyi, misalnya kan karirnya, tapi suara kita tuh tidak mampu
menjadi seorang penyanyi gitu. Misalnya suara kita tidak mampu pada lagu-lagu memiliki nada tinggi. Jadi kita memilih karir itu benar-benar harus sesuai dengan kemampuan kita miliki. Yang ketiga adalah kompetensi dalam pemilihan karir. Nah, misalnya kita nih harus bisa memecahkan masalah yang ada pada pemilihan karir kita. Jadi kita nih harus memiliki pengetahuan mengenai pekerjaan yang kita pilih. Misalnya kalau ingin jadi dokter, kita tuh harus benar-benar tahu bagaimana pekerjaan dokter itu, apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang dokter, tanggung jawabnya, itu. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, di sini apakah anak-anak dapat menyimpulkan tentang materi yang Ibu bahas? Coba Ibu beri kesempatan kepada Reza dulu. Coba Reza. Jadi kali ini Bu, sebuah gambaran Bu untuk kita melanjutkan apa yang kita mau Bu. Seperti tadi itu saya ingin menjadi polisi Bu. Nah, itu tidaknya kita mempunyai gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi karir tersebut tuh Bu, mulai dari kepribadian, lingkungan, dan lain sebagainya Bu. Iya. Selanjutnya, boleh Nadia? Itu Bu. Jadi dalam menentukan karir tuh kita bisa melalui dari bakat kita juga Bu, dari apa yang kita mau. Nanti baru kita tentukan karir kita gimana nantinya, maunya jadi polisi, entah nanti mau jadi tukang jadi jadi psikolog ke, jadi guru BK gitu Bu. Jadi bisa kita kembangkan melalui karir ini Bu. Iya. Selanjutnya coba Elva. Ya, Bu. Jadi di sini kematangan karir di sini adalah kesesuaian antara individu dengan pekerjaannya, antara bakat minatnya dengan pekerjaan yang dia pilih. Nah, untuk mendukung kematangan karir tersebut ada beberapa faktor seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Salah satunya ada faktor lingkungan, Bu. Iya. Banyak sekali faktor yang dapat mendukung dalam kematangan karir ya. Iya, Bu. Nah, jadi itulah materi yang Ibu sampaikan dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Ibu harap setelah Ibu menyampaikan materi ini, kalian bisa lebih meningkatkan kematangan karir kalian sesuai dengan yang kalian pilih ya. Ya Bu. Iya Bu. Ibu akan karena waktu kegiatan bimbingan kelompok kita juga sudah selesai, Ibu akan tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Supaya apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.